jangan pernah sombong. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak bilang tidak butuh, tidak apa-apa kawan. Lu tunggu dulu pembagian kawan. Saya pun kawan harus ada dengan infus, baru dia bilang Tuhan tolong deh. Saya selalu bilang jangan tunggu selang infus masuk di kita punya hidung, baru kita mau minta pertolongan Tuhan. Tak usah tunggu kanker datang dulu baru minta pertolongan Tuhan. Setiap hari, setiap detik minta pertolongan Tuhan. Amin. Setiap hari, setiap detik minta pertolongan Tuhan. Saya suka dengan lagu Gemit ya. Di Kidung Jemaat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Kalau lagu bilang tiap jam, saya mau bilang setiap detik kita butuh pertolongan Tuhan. Kenapa? 1 detik saja. Ada lagu berkata kita dibagikan antara maut dan hidup. Selangkah saja maut menghampiri. Bukan 2 langkah, 1 langkah. Kalau kita sadar 1 langkah saja kita maut, kita butuh pegangan tangan Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan. Anda pikir Anda lewat dari sini sampai rumah, puji Tuhan besok aman sampai di rumah. Oh, besok tiba di rumah dengan selamat. Masih ada malam di mana engkau tidur. Pas tarik, habis. Karena itu mau tidur bilang Tuhan tolong beta. Bahkan saya bilang makan saja butuh pertolongan Tuhan. Sukunya saja butuh pertolongan Tuhan. Sebab lukunya tanpa minta pertolongan Tuhan gigi lidah. Dan gigi ayam gigi lidah. Ya? Kenapa mau gigi lidah gara-gara makan? Ada di mulut kita tidak bisa kendalikan. Di mulut kita punya gigi sendiri. Apa kurang daging? Dasar gigi tak punya mata ya. Gigi ayam Tuhan. Maksudnya gigi ayam, tapi kita gigi lidah sendiri. Itu yang di dalam yang kita bisa kontrol saja. Kita tidak bisa kontrol. Apalagi hidup di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kontrol siapa? Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Ada yang bilang, Mama, tuh apa pendeta? Masalah nih, aduh, sudah bisa minta tolong banyak orang. Tapi dong menyerah. 1 kata, cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. 1 kata saja, cari pertolongan Tuhan. Saya minta maaf, saya ngomong lama. Tadi malam saya habis khotbah itu Sabtu bilang, kenapa saya baru mau dengar bagus seperti itu? Mau cerita besok balas dendam di sini. Tapi maksud saya begini. Kenapa kita cari Tuhan? Karena kita semua butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kapan saat waktu kita COVID, Pak Wali Kota bilang, untuk puasa semua. Saya pikir, Pak Wali Kota ada doa yang minta presiden. Ternyata Pak Wali Kota sendiri minta pertolongan Tuhan. Kita pun presiden saja di bulan puasa di Batangan. Ya Allah, tolong Pak. Ya Allah, tolong Pak. Ini orang Kristen suka pala batu ini. Kasih masalah juga tidak minta tolong Tuhan. Masih sombong. Tuhan tolong kita. Ada amin. Amin. Pertolongan Tuhan. 3. Mengapa kita cari Tuhan? Karena kita semua punya titik lemah. Titik tak berdaya. Kita ada waktu kita berdaya, kita mampu, tapi ada satu waktu kita tidak mampu. Ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. Ayat 12, 1, 2, 3. Ya kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Ulang. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Ini menarik. Sudah tidak punya kekuatan, harusnya lawannya kecil. Alkitab bilang sudah tidak punya kekuatan, sekarang lawannya besar. Ini bukan hanya lemah, di bawah lemah. Kalau kita tidak punya kekuatan, tapi lawan sama yang tidak kuat, kita masih bisa pukul dada, orang bukan bilang. Masalahnya ini sudah titik. Dia bilang apa? Kami tak mampu, tidak ada kekuatan. Masalah
Laskar yang besar. Wow. Tidak seimbang. Bahasanya tidak seimbang. Kalau begitu yang diperlukan yang lebih di atas yang besar ini. Kan dia bilang, kami tidak mempunyai kekuatan, hadapi yang besar, ya toh? Kalau begitu ini titik apa? Titik tak berdaya, titik lemah. Kalau begitu memang di sini ada besar. Butuh yang lebih besar ini. Siapa yang lebih besar ini? Tuhan Allah. Amin. Jadi kalau ada bilang-bilang begini, Bapak Pendeta, masalah terlalu besar. Anda butuh yang lebih besar. Siapa? Tuhan. Amen. Karena itu alasan ketiga mengapa kita cari Tuhan. Karena kita punya titik tak berdaya. Kita ada waktu di mana kita bilang gini, Tuhan betul angkat tangan, betul angkat tangan di Tuhan. Ada seorang bapak yang bilang kepada saya, Pak Pendeta, isu capek di anak laki-laki besar ini. Besar ini kuat, Pak Pendeta. Besar mampu lagi. Kenapa dia bilang begitu? Karena mungkin dia anggap ini besar persoalan. Tapi memang persoalan kita besar, tapi masih ada Allah yang lebih besar. Amen. Masih ada Tuhan yang lebih besar. Saya yang lucu, saudara-saudara. Yang tidak punya kekuatan ini siapa? Dalam konteks ini yang tidak punya kekuatan siapa? Dalam konteks ini. Perhatikan, yang tidak punya kekuatan ini siapa? Bukan hanya Yosafat, pasukannya yang sudah biasa perang. Israel itu takut siapa? Sampai hari ini Israel takut siapa? Saya tanya saudara. Israel sebenarnya tidak pernah takut siapapun. Israel itu kecil sampai hari ini, siapa berani dia lawan dia? Dia paling jago, paling berani. Tapi dalam konteks ini, ternyata sehebat-hebatnya pasukan Israel, yang katanya pasukan elit hebat, ada titik di mana mereka bilang, kami tidak punya kekuatan. Saya baru renung betul ya. Manusia ini sehebat apapun di dalam bidangnya, akan ada waktu, walaupun itu dia pembidang, dia menyerah. Saya punya kakak, kerja di Dispenda sudah puluhan tahun. Tapi setiap Desember itu dia selalu minta saya pun doa. Adik pendeta doa loh. Bisu pusing hadapi ini pekerjaan di kantor. Katanya saya puluhan tahun itu kerjakan itu saja. Tapi mendekati akhir penutupan buku, pusing. Kerja di sini salah, kerja di sini salah. Pertanyaan saya apa? Dia tidak profesional. Profesional. Jadi yang saya bilang, saya profesional, Anda ada titik di mana saudara bilang, akan tangan. Saudara bisa tanya yang direksi bangka yang sudah biasa keluar. Tanya, ada titik dia pusing. Orang profesional itu bisa pusing. Itulah manusia. Saudara pada dengar cerita ini. Pendeta sombong dan pilot sombong. Sama-sama waktu kuliah, satu pintar. Sama-sama pintar di sekolah yang sama. Mereka selalu memilih sekolah yang sama. Supaya bisa sombong satu dengan satu. Jadi SMP, kalau ini satu juara si A juara 1, si B juara 2. Nanti tahun depan si B juara 1, si A juara 2. Berganti. Mereka berlomba dengan sombong. Sampai kuliah mereka sengaja memilih sesuatu yang berbeda. Karena mereka bilang, oke, SD sama, SMP sama, SMA sama, kuliah kita beda. Kita mulia. Lalu satu jadi pendeta, satu jadi pilot. Tapi dasar manusia sombong, termasuk pendeta ini juga sombong. Satu waktu ketemu di bandara, yang pendeta itu bilang, "Wah, kawan, lu kerja apa sih?" "Saya pilot." Lalu pilot tanya, "Lu?" "Saya juga pilot." Saya juga pendeta sekarang." Pendeta tanya, "Berapa lama kau menjadi pilot?" 25 tahun. "Berapa?" 25 tahun. "Bawa pesawat kemana saja?" "Eropa semua." "Saya bawa." Lalu pilot tanya, "Habis lu pendeta berapa?" 25 juga. "Saya mau tutup mata saja bisa khotbah." Pendeta sombong ya dulu. Tutup mata saya bisa ingat ayat dan saya khotbah. Pilot bilang, saya juga, saya tutup mata juga pesawat jatuh. Sombongnya minta. Lalu dasar dua berlomba terus. Pendeta, pilot bilang begitu. "Oh, saya coba uji saya." Ini pendeta juga bilang, "Saya mau uji dia mau hebat sampai di mana sih?" Lalu sombong.
Lalu pendeta bilang sama dia, "Hei pilot, kau hebat 25 tahun, buktikan kau hebat." "Ya, lu mau model apa?" "Masih dukik, naik. Mau kasih dia miring kiri, miring kanan, saya bisa." "Oke." Pendeta bilang, "Tidak, saya tidak minta banyak. Satu, kita semua di ke Jakarta. Jadi, masih mundur kembali ke Kupang." Mundur saya. Pilot bilang, "Ayo, pendeta Sugila ini mah. Tidak bisa lah, masa kita jalan begini mundur begini. Tidak bisa. Katanya lu jago 25 tahun. Lalu pilot pikir-pikir, pendeta nakal juga ya. Dia balik pendeta. "Kalau gitu, berapa tahun kau khotbah?" 25. "Tutup mata betul. Lu baru buka air, besok tahu di mana." Pilot pikir-pikir, kemana supaya kasih jatuh juga ini pendeta. Lalu dia bilang, "Pendeta, kau tahu doa Bapak kami?" "Tahu." "Bagaimana doa Bapak?" "Bapak kami di surga, dikuduskan lama melanjutkan." Kasihan, saudara tidak bisa jadi pendeta. Dia ngomong selesai, lalu pilot tanya begini, "Saya sekarang tantang kamu. Tadi kamu tantang saya mundur belakang, sekarang saya tantang. Coba Bapak pendeta, doa Bapak kami mulai dari amin." Mama sudah dari amin, amin. Bingung mau kemana? Kata Bapak kami di surga dikuduskan ya. Saudara-saudara, itulah manusia sombong. Ternyata sehebatnya pendeta, dia punya titik kelemahan. Dia tidak suruh doa, coba dia dari belakang. Suruh yang paling sudah bilang dokter, coba suruh dia. Tidak ada yang bisa. Pilot bisa tidak bisa mundur, padahal jago bawa pesawat, tapi dia punya titik kelemahan, dia tidak bisa mundur. Pendeta saya jago-jago dia khotbah, ternyata hanya kasih satu kelemahan saja, doa dari belakang. Pendeta sadar ternyata kami punya kelemahan. Berarti satu kesimpulan, setiap kita punya kelemahan. Itu profesional. Pendeta suka khotbah tutup mata katanya, sampai doa Bapak kami tidak berani tutup mata. Damai. Itu hanya gambaran hidup kita. Jangan pernah sombong bilang, "Ini bepungfah." Dan kita orang Kupang selalu bilang, "Ini bepungfah." Terus atau ini bepungfah. Bapak. Biasa kalau kita hadapi Bapak itu ini bepungfah. Bapak itu kalau datang tinggal bikin kopi di tenang. Ada waktu bikin kopi dia tenang. Lu kasih sopi pun dia tenang. Tapi ada waktu di mana lu tidak tenang dari lu hidup selama-lamanya. Betul? Ada waktu kan kita bilang maaf sayang, dia sudah bilang kenapa mama? Ada waktu bapak sayang, sekali kalau pekerjaan ada banyak bikin khusus sayang. Jadi saya mau bilang ada waktu di mana kita harus akui saya punya kelemahan. Kalau kita tahu kita punya kelemahan, kita bilang Tuhan tolong saya. Cari Tuhan saat engkau sadar engkau punya titik yang lemah. Amin. Amin. Bapak-bapak itu kan titik lemahnya di mata kan. Bapak dong mata menyala, dong titik lemah di mata. Ibu lewat saja, dong otak suka mana-mana. Itu titik lemah. Titik wanita di mana? Telinga. Mama biar semasa era, mama betul loe, masih terloe. Terus makan puji hampir dia mau terbang. Pesawat Garuda dia lebih lah. Wanita suka lemah di telinga. Jadi kalau ada orang-orang yang puji saudara, bilang terima kasih. Tidak usah lempel-lempel. Mama umur 60 sama ke 30 bisa. Kan saudara makan puji. Bapak-bapak juga begitu. Kadang-kadang, Bapak umur berapa? 55. Bapak kakak nyom. Itu percaya. Itu omong kosong saja. Ujung-ujung dia bilang Bapak ada 2 lagi. Jadi jangan terlalu makan puji. Potong nih biasa makan nasi yang gitu makan puji. Ya kan? Makan puji luar biasa. Setua maka orang panggil kakak. Saya kapan hari mau foto dari istri. Lewat satu tempat tiba-tiba kami lewat satu tempat. Lalu satu nona bilang,
Oh mari kakak. Saya istri lu, wih kakak nih. Tua bukan. Saya bisa bayangkan terima kasih Tuhan saya istri ada di sebelah supaya menyadarkan saya memang saya sudah tua. Tapi maksud saya begini, setiap kita punya titik lemah. Amin. Kita punya titik jangan pernah sombong. Setiap kita punya titik lemah. Kita perlu Tuhan. Ada amin. Lihat wajah saya. Bilang saya punya titik lemah. Setiap kita punya titik lemah. Sadar bahwa kita punya titik lemah, kita butuh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir lalu kita berdoa. Mama tahu saat ini makanan di rumah. Anjing belum mulai naik. Kadang-kadang kita kebaktian lalu Tuhan minum saji sudah sempat lepas lah. Kalaupun dia makan, dia membutuhkan makanan ini. Hanya gara-gara makanan sebetulnya perhatian dari Tuhan sudah hilang luar biasa. Ya, lupa cepat. Tadi lupa di motor tunggu. Perlu hospital dia. Tapi maksudnya yang terakhir, alasan kita cari Tuhan. Karena akhirnya kita harus sadar bahwa Tuhanlah jawaban yang sejati. Itu poin terakhir. Mengapa kita harus cari Tuhan? Sebab pada akhirnya yang disebut pertolongan sejati hanya datang daripada Tuhan. Mazmur 121 pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari mana datang pertolongan. Pertolongan dia sadar hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Bapak Ibu lihat. Lihat yang tahan sebentar, kita mau pulang. Ayat yang ke-17, baca kuat sama-sama. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, matilah besok menghadapi mereka. Bentar, kita sudah suruh baca di sini. Ayat 17 kita baca ulang. Ayat 17. Datang peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan